Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Sehat nggih? Saya doakan semoga saya dan Bapak Ibu semuanya jamaah Masjid Al-Barokah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan umur dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Malam hari ini kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin di bab yang diberi judul oleh penulis kitab ini, Imam An-Nawawi, dengan judul Babu Ta'zimi Hurmatil Muslimin wa Bayani Huquqihim. Bab tentang pengagungan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan hak-hak kaum muslimin. Dan hadis-hadis yang akan kita baca ini berbicara tentang bagaimana indahnya persaudaraan kaum muslimin atau indahnya persaudaraan dalam Islam. Maka saya buat di poster itu diberi judul Indahnya Persaudaraan dalam Islam. Mari kita baca hadis yang sudah ada di hadapan kita. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah Ibnu Umar. Ya, Abdullah ini sahabat junior. Ketika bertemu Rasulullah, beliau masih anak-anak. Sedangkan Umar, yaitu Umar bin Khattab, adalah sahabat senior. Jadi bapak dan anak ini dua-duanya adalah sahabat. Semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Maksudnya adalah anaknya dan bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu aqul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Apa tadi sabda Nabi yang pertama? Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Sehingga apa yang harus dilakukan kalau seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya? La yadzlimuhu, dia tidak boleh menyakitinya, dia tidak boleh berbuat zalim kepadanya, baik zalim secara fisik atau zalim secara kehormatan, berarti non fisik kehormatan, atau zalim secara harta. Ya, tiga macam kezaliman. Zalim secara fisik berarti memukul, menendang, mencubit. Ya, yang paling parah adalah menghilangkan nyawa atau menumpahkan darah. Ini kezaliman yang paling
besar dalam masalah fisik. Kemudian yang kedua adalah kezaliman non fisik, maksudnya adalah kezaliman secara kehormatan. Dan yang ketiga adalah kezaliman secara harta, baik dengan menipunya atau merampas hartanya atau kezaliman yang lainnya. Seorang muslim adalah saudara muslim bagi yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya. Wala yuslimuhu. Ya, yuslimu itu artinya secara asal adalah menyerahkan kepada orang lain. Tapi maksud di sini wala yuslimuhu adalah dia tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi oleh orang lain. Kalau yang pertama itu dia sendiri yang berbuat zalim kepada saudara muslim yang lain. Kalau yang kedua adalah membiarkan orang lain berbuat zalim kepada saudara kita. Kedua-duanya terlarang. Ya, kedua-duanya terlarang. Jadi seorang muslim itu harus peduli, tidak boleh masa bodoh, itu nggak boleh. Harus peduli. Jangan sampai saudara kita itu disakiti atau dizalimi oleh orang lain. Dan inilah puncak dari persaudaraan, yaitu adanya rasa empati, ada rasa simpati, peduli dengan nasib orang lain. Tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Wala yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Lalu Rasulullah meneruskan sabdanya, barang siapa yang membantu atau menolong hajat saudaranya, dan ini hajat saudara sesama muslim, karena hak persaudaraan satu akidah itu jauh lebih besar dibandingkan orang yang berbeda akidah. Ya, persaudaraan satu agama sesama muslim itu lebih kuat dan lebih tinggi dibandingkan ya persaudaraan hanya sesama manusia kalau dia berbeda akidah. Tapi tentunya bukan berarti kita tidak boleh menzalimi orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak. Mereka punya hak, tetapi hak mereka tidak sebesar hak saudara sesama muslim. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man faraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari saudaranya sesama muslim. Ya, kurbah itu nakirah, kesusahan apa saja. Ya, baik berkaitan dengan materi, harta, atau mungkin masalah-masalah yang lainnya, kesusahan yang lainnya. Karena manusia itu hidup penuh dengan masalah. Ya, penuh hidup ini penuh dengan kesusahan-kesusahan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita semuanya agar kita bisa melepaskan satu kesusahan dari saudara kita. Apa balasannya? Farajallahu anhu biha kurbatan. Allah akan membebaskan satu kesusahan darinya min qurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Tentunya kesusahan dunia itu ada ujungnya. Ya, kesusahan dunia ujungnya adalah kematian. Itu paling pol adalah apa? Kalau orangnya mati, maka masalahnya sudah selesai. Urusan dia dengan dunia itu sudah selesai. Dan terkadang masalah manusia itu sudah selesai walaupun dia belum meninggal dunia. Banyak masalah-masalah yang bisa diselesaikan. Terkadang waktunya cepat, terkadang
kesabaran kita itu dihitung sebagai ibadah. Kita ditimpa musibah, kemudian bersabar itu pahala. Sabarnya kita menunggu lepas dari musibah itu juga pahala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Seluruh urusannya itu baik. In asabathu dharra sabar, maka khairan lahu. Kalau dia ditimpa kesusahan dia bersabar, dan itu adalah baik baginya karena dia dapat pahala. Wa in asabathu sarra syakar, maka khairan lahu. Dan jika dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, dan itu juga baik baginya karena syukur itu mendapatkan pahala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesusahan di dunia itu ada ujungnya. Ada masa selesainya. Tapi kalau kesusahan di akhirat itu ujung terakhirnya adalah tidak ada. Ya. Karena di akhirat itu khalidina abada, kekal selama-lamanya. Penghuni surga akan masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan penghuni neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau dia kafir, munafik, musyrik, kekal di dalam neraka. Kalau orang beriman, maka dia akan dikeluarkan dari neraka jika dosa-dosanya sudah bersih. Dan mereka dalam bahasa hadis disebut dengan jahannamiyun, mantan penduduk neraka jahannam. Dikeluarkan dari neraka jahannam dalam keadaan kosong, hitam, legam, terbakar oleh api neraka. Kalau dia punya keimanan setelah dosa-dosanya habis, atau kalau dia mendapatkan syafaat, maka dia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan, maka dia dicuci di situ bersih, tubuhnya tumbuh kembali seperti kecambah, kemudian dia baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa man faraja muslimin qurbatan farajallahu anhu biha qurba min qurbi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib atau kekurangan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan ini balasan di akhirat itu jauh lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka balasan-balasan kebaikan yang ada di dunia itu akan disempurnakan balasannya, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang pertama yang kita baca. Kemudian hadis yang lain, hadis selanjutnya adalah wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah taala meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa saja yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis ini muttafaqun alaih, alias diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kalau kita lihat dari sini bahwasanya
Dan kalau kita lihat bagaimana persaudaraan, kecintaan di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau kita mendengarnya hari ini mungkin akan mengatakan itu dongeng, itu cerita khayal. Ya, tapi ini benar, real ya, pernah terjadi pada zaman sahabat, betul-betul nyata, bukan apa? Bukan dongeng. Sebagaimana sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansor. Ya, kita lihat kaum Muhajirin itu dari Mekah, mereka tidak membawa apa-apa. Yang dibawa hanyalah pakaian yang melekat di bajunya. Tidak bawa harta, tidak bawa pakaian yang lainnya, tidak. Cuma baju yang menempel di tubuhnya saja. Keluar dari kota Mekah, berhijrah untuk menyelamatkan agama mereka dari tekanan kaum musyrikin. Datang berpuluh-puluh kilometer, beratus-ratus kilometer ke kota Madinah, kota yang tidak pernah mereka lihat, kota yang sebelumnya tidak ada saudara satupun di sana. Hanya karena kesamaan iman saja mereka datang. Ya, bagaimana rasanya seseorang datang ke kota yang jauh, tidak bawa apa-apa, tidak bawa bekal, tidak bawa modal, kemudian nggak ada satupun yang dikenalnya. Tentunya bingung, ya kan? Aduh, nanti saya tinggal di mana? Kemudian nanti saya makannya apa? Di sana kerja apa? Maka salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur kaum Muhajirin yang mereka meninggalkan harta mereka, keluarga mereka di kota Mekah semuanya ditinggal, untuk menghibur mereka dan juga untuk menolong mereka, Allah mempersatukan, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansor. Setiap satu Muhajirin itu dipersaudarakan dengan satu Ansor. Ya, contohnya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang saudagar kaya raya, hartanya banyak di kota Mekah. Tapi ketika berhijrah dia tinggalkan semuanya ke kota Madinah, itu gak bawa apa-apa, cuma baju yang melekat di tubuhnya. Dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Ansor, namanya adalah Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Ya, Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini adalah seorang petani kurma dan gandum. Ya, karena penduduk Madinah itu mayoritasnya adalah petani kurma. Kebun kurmanya itu luas, kebun gandumnya juga luas, ontanya itu ratusan atau ribuan. Kemudian belum lagi domba dan juga hewan yang lainnya. Jadi dia termasuk orang paling kaya di kota Madinah. Sedangkan Abdurrahman bin Auf ketika datang ke kota Madinah, dia adalah orang yang nggak punya apa-apa. Kemudian dipersaudarakan. Sa'ad bin Rabi' menawarkan, dan inilah puncak kedermawanan. Ya, puncak kedermawanan kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwasanya puncak as-sakha, ya, puncak kedermawanan seorang manusia, seorang muslim adalah al-itsar. Apa itu itsar? Itsar adalah mengutamakan orang lain walaupun dia butuh. Ya, kalau kita membantu orang lain kita nggak butuh, itu umum, itu biasa. Ada orang minta bantuan kepada kita, kita mampu dan kita nggak butuh, itu biasa. Ya. Dan tentunya di zaman sekarang
ini juga sudah mulai terkikis ya jarang. Ada orang minta bantuan kepada kita, kita mampu, tapi karena banyak pertimbangan akhirnya apa? Tidak mau membantu. Lah orang yang dermawan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, adalah orang yang ihsan. Dia membantu saudaranya walaupun dia itu butuh. Saat bin Rabi itu punya kebun yang luas, punya harta yang banyak, hewan ternak yang banyak. Dan umumnya penduduk Madinah pada waktu itu, setiap laki-laki itu punya 2 istri. Itu umum sudah, ya. Satu laki-laki punya 2 istri. Lalu Sa'ad bin Rabi ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, silakan Anda ambil setengah harta saya. Kamu datang dari kota Mekah, tidak bawa bekal, tidak ada pekerjaan, silakan ambil, ya, setengah harta saya hibahkan, saya sedekahkan, saya berikan kepada engkau. Baik itu kebun kurma, kebun gandum, onta, ataupun domba, silakan ambil setengahnya. Saya kasih secara cuma-cuma. Dan saya punya 2 istri, karena Abdurrahman bin Auf kan apa? Sendirian dia. Ya, walau alam apa beliau waktu itu sudah punya istri atau belum. Tapi yang jelas, ketika datang ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf ini datang sendirian. Saya punya 2 istri, coba kamu lihat, kedua-duanya dilihat mana yang lebih menarik, mana yang lebih kamu suka. Nanti kamu bilang kepada saya, akan saya ceraikan. Setelah selesai masa iddahnya, nanti silakan kamu nikahi. Ini kan luar biasa, ya. Padahal itu adalah istrinya, orang yang paling dicintai. Kemudian kebunnya, harta yang sudah dikumpulkan selama berpuluh-puluh tahun, diusahakan dengan susah payah. Ini diberikan apa? Kepada seseorang yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Datang dari kota yang jauh, yaitu kota Mekah, nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba diberikan setengahnya, hanya karena apa? Sama-sama muslim, sama-sama dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Ya kalau kita mungkin ditawari seperti itu apa? Udah senang banget, alhamdulillah, nggak capek-capek apa? Kerja, nggak capek-capek cari apa? Penghidupan, tiba-tiba menjadi orang kaya. Kebun kurmanya luas, kebun gandumnya ada, ontanya banyak, kemudian dombanya juga banyak, langsung punya istri, ya. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf itu seperti orang Purbalingga, apa semboyannya Purbalingga? Perwira, ya. Aziz dalam bahasa Arab itu apa? Aziz, afif. Orang yang punya harga diri, ya, perwira singkatan apa? Pengabdian, ramah, wibawa, indah, rapi, aman. Itu tahun 1991 itu mulai ada semboyan perwira. Tahun 1991 zamannya Bupati Soekarno. Sebelumnya semboyannya apa? Masih ingat? Zaman saya kecil tuh masih ingat ditulis di pinggir-pinggir jalan, ya, pakai papan bambu. Apa semboyannya dulu? Tiban abadi. Tertib, indah, bersih, aman, nyaman. Abadi itu asli budaya sendiri katanya. Tapi ternyata semboyan tiban abadi benar-benar ketiban. Ketiban apa? Orang gila banyak drop-dropan dari luar kota. Ya katanya begitu dulu, banyak yang diturunkan di Bojong itu katanya. Jadi drop-dropan malam-malam dikirim banyak orang gila dari luar kota. Jadi sering ketiban apa? Kiriman gak baik, akhirnya apa?
dirubah tahun 1991 ini jadi perwira. Nah, masyarakat muslimin